Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 28 Mei 2022 dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah bunyinya. Judul renungan ini adalah kekuatan Allah. Saudara-saudariku, jalan Tuhan tak terselami oleh setiap hati kita manusia. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita manusia. Bagi orang percaya, salib adalah keselamatan. Bagi dunia, salib adalah kebodohan. Di sini Paulus memiliki argumentasi yang sangat indah dalam menjawab pertanyaan orang Yunani dan Yahudi tentang makna salib. Orang Yunani salib sebagai kebodohan karena salib adalah kutuk atau akhir suatu perjalanan bagi seorang yang memiliki hukuman berat. Sedangkan bagi orang Yahudi, salib pada Yesus adalah dianggap sebagai skandal. Istilah ini muncul karena ketika vonis terhadap Yesus adalah karena menyebut dirinya anak Allah, sehingga olehnya dia telah melakukan penistaan agama. Sekalipun vonis itu tidak berkaitan dengan itu, karena Pilatus sendiri menyebut Yesus tidak bersalah. Namun kehadirannya menjadi kebencian bagi para imam, ahli Taurat dan tokoh-tokoh agama Yahudi di zamannya mereka, bermaksud untuk membunuh Yesus. Saudara-saudariku, sesungguhnya pemberitaan salib Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah dalam menyelamatkan manusia. Jalan salib merupakan alur pikiran yang sungguh terbalik, bahkan pikiran bodoh bagi mereka yang menganggap dirinya berhikmat pada zamannya. Manusia dibenarkan Allah melalui Kristus, bukan karena benar sama sekali, tidak. Manusia berdosa seharusnya mendapatkan hukuman mati karena dosa, namun Kristus membenarkan manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara-saudariku, marilah kita mengimaninya tanpa ragu dan bimbang sedikit pun atas pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberikan semangat baru bagi kami. Beri kami iman yang teguh Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ajar kami Tuhan untuk turut di dalam kehendak-Mu, tidak mengikuti dunia ini. Bapa di surga, bentuklah kami menjadi pengikut yang setia, sekalipun banyak tantangan yang kami hadapi. Berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah anak-anak-Mu mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Biarlah semua di dalam penyertaan-Mu menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami berserah pada-Mu Tuhan, inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.